Real Madrid memang tidak pernah bercanda saat masuk ke bursa transfer. Musim panas 2025 ini jadi bukti paling nyata. Lebih dari 178 juta euro sudah digelontorkan. Dan sederet nama baru resmi mendarat di Santiago Bernabeu. Dari Dian Huijsen yang masih 20 tahun, Alvaro Carreras yang kembali ke rumah, hingga kejutan besar, Trent Alexander-Arnold. Belum lagi ada Franco Mastantuono, wonderkid Argentina yang digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan. Namun di balik belanja besar ini, ada cerita menarik. Real Madrid tidak lagi sekadar mengumpulkan nama besar seperti era Galacticos lama. Di bawah Xabi Alonso, Madrid sedang membangun sesuatu yang berbeda. Lebih modern, lebih struktural, dan jelas, lebih visioner. Pertanyaannya, apakah skuad ini cukup kuat untuk menjaga dominasi mereka, terutama di panggung Liga Champions? Pertama, mari kita lihat siapa saja pemain yang masuk. Dean Huijsen, bek tengah dari Bournemouth, ditebus sekitar 50 juta pound sterling. Dia bukan sekadar proyek masa depan, tapi langsung diproyeksikan jadi pilar lini belakang. Alvaro Carreras, bek kiri muda dari Benfica, balik ke Bernabeu dengan harga 50 juta euro. Sosok energik modern, bisa masuk ke lini tengah seperti inverted fullback. Trent Alexander-Arnold, mungkin transfer paling mengejutkan. Datang dari Liverpool dengan harga sangat murah, sekitar 8-10 juta euro. Arnold langsung jadi solusi sektor kanan yang selama ini rapuh. Dan tentu, Franco Mastantuono, gelandang serang Argentina berusia 17 tahun. Dengan harga 45 juta euro, Madrid jelas percaya bahwa bocah ini bisa jadi salah satu bintang besar dunia di masa depan. Total belanja, hampir 175 juta euro. Sebuah investasi besar yang jelas menandakan proyek baru di bawah Alonso. Namun, untuk membangun masa depan, Madrid harus merelakan masa lalu. Luka Modric akhirnya resmi meninggalkan Los Blancos dan bergabung ke AC Milan. Setelah lebih dari 1 dekade, gelandang Kroasia itu jadi simbol kesabaran, kreativitas, dan DNA juara Madrid. Kepergiannya menandai berakhirnya satu era. Tidak ada lagi Modric yang jadi penyelamat dengan umpan magisnya. Dan disinilah tantangan Xavi Alonso. Bagaimana membuat lini tengah Madrid tetap hidup tanpa maestro Kroasia itu? Xabi Alonso bukan Carlo Ancelotti. Dia bukan pelatih yang sekadar mengandalkan pengalaman dan insting. Alonso adalah produk sepak bola modern. Filosofinya jelas, pressing ketat, transisi cepat, build up dari belakang yang rapi. Transfer musim panas ini sangat mendukung gaya main itu. Huijsen cocok untuk mengalirkan bola dari belakang. Carreras dan Arnold bisa mengisi peran fullback modern yang masuk ke lini tengah. Mastantuono, ia bisa jadi kreator yang bergerak bebas di belakang striker, sesuatu yang jarang dimiliki Madrid sejak era Ozil. Lini belakang Madrid musim lalu sering jadi titik lemah, terutama ketika Carvajal absen. Sekarang dengan Arnold, Carreras dan Huijsen, Madrid punya kombinasi pengalaman, energi, dan distribusi bola. Alonso bisa memainkan high defensive line dengan lebih berani, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan Ancelotti. Pertanyaannya, apakah pertahanan muda ini bisa konsisten melawan tim besar di Eropa? Atau justru jadi bumerang seperti yang dialami Barcelona musim lalu? Tanpa Modric, Real Madrid sekarang bertumpu pada Jude Bellingham. Ditambah Valverde, Camavinga, dan Tchouaméni, Madrid punya lini tengah penuh tenaga. Kehadiran Mastantuono menambah kreativitas, sementara Güler bisa memberi warna berbeda. Di lini depan, Vinicius dan Rodrigo tetap jadi andalan. Bedanya, dengan fullback baru, mereka tidak akan lagi sendirian. Crossing Arnold atau overlap Carreras bisa membuka lebih banyak opsi serangan. Real Madrid selalu dinilai dari kiprahnya di Liga Champions. Transfer kali ini jelas ditujukan untuk menghadapi Eropa, bukan sekadar La Liga. Dengan lini belakang segar dan lini tengah muda, Madrid kini bisa bermain dengan tempo lebih tinggi. Namun lawan mereka juga tidak main-main. Manchester City, Bayern, PSG, semua sedang membangun kekuatan. Jadi, apakah regenerasi Madrid ini cukup untuk menjaga supremasi? Atau justru masih butuh satu bintang besar di lini depan?
Era Galacticos dulu identik dengan superstar dunia Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham. Itu adalah Madrid yang dibangun dengan nama besar, trofi, dan aura megah. Tapi Xabi Alonso mungkin sedang menciptakan definisi baru dari kata Galacticos. Kali ini bukan hanya sekedar nama besar, tapi talenta muda yang ditempa dalam sistem modern. Bellingham, Camavinga, Valverde, Güler, hingga Mas Tantuono. Semua masih berusia belia tapi sudah siap bertarung di level tertinggi. Inilah Galacticos modern, generasi yang tidak hanya menjual nama, tapi dibangun untuk mendominasi 5 hingga 10 tahun ke depan. Musim 2025-26 ini akan jadi ujian besar. Real Madrid bukan hanya kehilangan legenda, tapi juga mempertaruhkan identitas. Xabi Alonso diberi amunisi segar, bek muda, fullback kreatif, wonderkid Argentina, plus pemain inti yang masih di puncak. Apakah proyek ambisius ini akan menjelma jadi Galacticos modern yang mendominasi Eropa? Atau justru butuh waktu lebih lama untuk matang? Satu hal yang pasti, Real Madrid selalu punya cara untuk bangkit di Liga Champions. Dan di bawah Alonso, Los Blancos bukan hanya ingin bertahan, mereka ingin menguasai lagi. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah Real Madrid musim ini cukup kuat untuk juara Eropa? Atau masih ada yang kurang? Tulis opini kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe untuk konten analisis sepak bola lainnya.